Oke, balik lagi dengan saya Agus dan di kesempatan yang berbahagia ini semoga kita semuanya selalu berbahagia. Dan untuk Anda yang saat ini gagal bayar atau baru gagal bayar, Anda jangan panik, tetap tenang karena gagal bayar akan baik-baik saja. Nah, di video kali ini seperti biasa saya akan memberikan informasi-informasi terbaru tentang pinjol. Ya, ini informasi untuk pinjol legal yang memiliki DC lapangan dan DC lapangannya aktif berkunjung kepada nasabah yang gagal bayar. Ya, pinjol apa saja langsung saya bacakan aja. Oke, yang pertama ada Traveloka Pay Later. Ya, itu ada di lapangannya. Yang kedua, Rupiah Cepat ada di lapangannya. Yang ketiga, Indodana juga ada di lapangan yang aktif berkunjung kepada nasabah yang gagal bayar. Yang selanjutnya, yang keempat, Neobank. Ini bank digital tapi juga menyediakan pinjaman online. Ya, yang selanjutnya Kredito ada di lapangan. Yang selanjutnya yang keenam ada Finplus juga ada di lapangan. Yang kedelapan ada Pundi. Ini di lapangannya sangat aktif sekali. Ya, yang selanjutnya ada Singa. Singa juga ada di lapangan walaupun belum merata di seluruh Indonesia. Kalau di kota-kota besar itu kebanyakan sudah ada. Yang sudah dikunjungi DC lapangan Singa langsung saja komen. Yang terakhir yang ke-10 Aku Laku. Ya, untuk Anda yang sudah dikunjungi DC Aku Laku siapa? Pasti sudah banyak karena DC-nya ini merata. Hampir di setiap kota itu ada. Nah, jadi untuk Anda yang gagal bayar di 10 pinjol tadi, yang pertama yang harus Anda siapkan adalah mental Anda. Anda jangan terlalu panik, jangan terlalu takut. Ya, kalau sudah gagal bayar karena memang sudah tidak mampu lagi membayar, kuatkan mental. Jangan sampai Anda ketakutan, kebingungan, akhirnya malah gali lubang, tutup lubang, malah nggak selesai-selesai utang Anda. Fokus saja untuk gagal bayar. Fokus saja untuk nyari uang. Ya, nggak usah terlalu dipikirkan. Terus ganti nomor HP. Biar apa? Teroran, ancaman dari para DC-DC itu nggak mengganggu Anda, nggak membuat Anda cemas, nggak membuat Anda gelisah, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, perasaan cepat tersinggung. Ya, kalau orang lagi pusing itu perasaannya cepat tersinggung. Nanti lama-lama Anda malah depresi. Ya, cepat ganti nomor HP. Karena kalau nggak ganti nomor HP akan membuat Anda semakin terpuruk. Kalau Anda nggak kuat mental. Tapi kalau Anda kuat mental, ya silahkan saja. Silahkan Anda tidak mengganti nomor HP. Ya, karena sumber ketakutan yang pertama dan yang terbesar adalah dari HP. Pesan WA, pesan SMS, spam panggilan yang terus-menerus mengganggu Anda. Itu harus Anda ganti. Oke. Dan kalau DC lapangan datang ke rumah Anda, bagaimana? Caranya begini. Cara menghadapi DC lapangan menurut aturan OJK. Langsung saya bacakan. Aturan penagihan DC lapangan pinjol adalah yang pertama, penagihan harus dilakukan dengan cara yang sopan dan tidak melanggar hak peminjam. Ya. Jadi kalau ada pinjol yang mengancam Anda, kalau ada DC lapangan yang istilahnya melakukan perbuatan-perbuatan kasar terhadap Anda, nah, laporkan ke OJK, rekam, jangan lupa direkam untuk bukti itu. Yang kedua, penagihan tidak boleh dilakukan dengan ancaman, kekerasan, atau tindakan yang mempermalukan peminjam. Ya, kekerasan nggak boleh, mempermalukan peminjam juga nggak boleh. Selanjutnya penagihan harus dilakukan ke alamat yang telah ditentukan peminjam, seperti rumah atau kantor. Jadi kalau Anda melakukan pinjaman memberikan alamat rumah, berarti DC datang ke rumah. Kalau DC datang ke kantor Anda, padahal Anda tidak pernah memberikan alamat kantor Anda, langsung usir saja. Karena itu pasti mempermalukan Anda itu. Ya, selanjutnya penagihan tidak boleh dilakukan di tempat umum atau alamat yang tidak dicantumkan oleh peminjam. Oke, penagihan tidak boleh dilakukan secara terus-terusan yang mengganggu kenyamanan dan keamanan peminjam. Jadi, aturan OJK, orang yang mengirim DC yang mengirimkan pesan, mengirimkan SMS, ya DC lapangan yang terus-menerus datang ke rumah Anda, itu nggak boleh. Nggak boleh terus-terusan dia karena itu mengganggu sekali. Ya,
Jadi kalau ada seperti itu, Anda harus segera laporkan ke OJK dari pinjol mana dia, ya. Selanjutnya, penagihan tidak boleh dilakukan kepada pihak selain debitur. Nah, kalau Anda mencantumkan nomor kondar, biasanya kan kalau kita minjam kan ada 2 itu nggak boleh DC itu melakukan penagihan terhadap kondar-kondar itu tadi, harus kepada Anda. Harus Anda debitur atau si peminjam, ya. Penagihan harus dilakukan sesuai waktu yang ditentukan oleh OJK, yaitu pukul 8 pagi sampai dengan 8 malam, ya. 8 pagi sampai 8 malam. Di luar jam itu tidak boleh. Selanjutnya, DC lapangan harus membawa surat tugas dari perusahaan dan sertifikat profesi dari lembaga resmi. Oke, kalau nggak ada surat-suratnya, kalau nggak ada sertifikat profesi dari lembaga resmi, itu DC abal-abal. Selanjutnya, DC lapangan harus membawa bukti rincian tertulis mengenai utang dan biaya yang harus dibayar oleh peminjam. Nah, itu harus membawa angsuran ataupun tunggakan Anda. Mungkin sudah berapa bulan Anda menunggak di salah satu pinjol. Dia harus membawa itu. DC lapangan yang datang ke rumah harus membawa itu. Ya, semua sudah diatur oleh OJK. Oke, kalau memang sudah tidak mampu bayar, Anda sampaikan saja, saya tidak mampu bayar. Terus ditanya, kapan mau bayar? Ya enggak tahu, karena belum ada uang untuk membayar. Oke ya, tetap tenang, jangan panik. Ya, semua akan baik-baik saja. Gagal bayar pinjol adalah perdata, bukan pidana. Jadi tidak ada yang dipenjara gara-gara gagal bayar pinjol. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.